Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat duduk bersama-sama di majelis ilmu yang digambarkan oleh Rasulullah. Majelis ilmu itu seperti taman-taman surga. Makanya dipertanyakan nih kepada orang-orang di sekitar kita yang pengen masuk surga. Ketika mereka diundang ke majelis ilmu, kedei, ntar dulu, belum beres kerjaan dan lain sebagainya. Katanya pengen surga, diundang ke taman aja kok nggak mau. Tapi masya Allah sudah barang tentu, apa yang membuat berbeda semangat menuntut ilmu itu Allah berikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencintai Allah. Ya, terlebih duduknya kita di majelis ilmu ini adalah kita membahas ilmu agama. Kata Rasulullah, di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya, ternyata bukan Allah bikin dia kaya raya, tidak Allah bikin dia bergelimangan harta, tidak Allah bikin dia tinggi jabatannya, tapi kata Rasulullah, yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepadanya perkara ilmu agama. Ya, tentang ilmu agama. Terlebih tadi saya lupa lagi. Ya. Terlebih tadi Pak Dedi, Ustaz Dedi menyampaikan perkara luar biasa ini. Akhirnya diangkatlah tema tentang hak dan kewajiban keluarga, suami istri atau orang tua terhadap anak, begitu pula sebaliknya. Karena selama ini kita beranggapan seakan-akan kewajiban kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua terhadap anak kita cuman sebatas pendidikan, cuman sebatas pakaian, cuman sebatas fasilitas dunia saja. Ya. Tetapi ada hal yang lebih mengerikan daripada itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa mereka yang mandul? Ucang nih. Ucang. Ikhfa ya, nun mati bertemu dal ya. Jadi ucang. Saya. Coba Kang, udah nikah Kang? Udah nikah? Sudah. Putra berapa? 2. Istri? 1. Ada. Oh, ada soalnya ya. Baik, mandul. Pengertian mandul yang kita pahami selama ini seperti apa, Kang? Tidak punya anak. Ya. Orang yang sudah lama menikah tidak punya anak. Tapi ternyata Rasulullah pernah menyanggah, menegaskan bukan itu. Orang yang mandul yaitu orang yang di dunia dia punya banyak anak, namun ternyata di akhirat tak satu pun anaknya menyelamatkannya masuk ke dalam surga. Inilah hakikat mandul sesungguhnya dalam agama kita. Orang punya banyak anak di dunianya, bisa jadi anak pertamanya pejabat, anak keduanya pengusaha, anak ketiga kaya raya lah. Dunia terpenuhi semuanya. Kenapa? Karena kita sebagai ayah, sebagai ibu berhasil mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk mendapatkan dunia. Namun kata Rasul, orang yang mandul yaitu orang yang di dunia punya banyak anak, namun tak satu pun anaknya di akhirat menyelamatkannya terjauhkan dari siksa api neraka. Rugi nggak kira-kira Pak? Rugi Bu? Rugi. Jadi kerugian terbesar sebenarnya. Dan masya Allah, alhamdulillah hari ini kita akan bahas perkara penting ini, ya, yang perlu kita sadari dan yakini, dan mudah-mudahan menjadi perubahan dalam hidup kita untuk menegaskan, ternyata selama ini ada yang kurang yang kita berikan atas kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak, atau suami terhadap istri, atau sebaliknya
Dan insya Allah di malam hari akan kita kumpas. Tapi mohon maaf kalau waktu yang nggak pas, nggak cukup, mungkin ada sesi selanjutnya ya. Ya Pak ya. Karena kan ini orang suami istri aja cukup panjang pembahasannya ini. Ya, istri suami juga panjang. Orang tua anak, anak orang tua belum lagi ya. Dan istri baru istri pertama kan, belum lagi istri. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita berharap pastinya mudah-mudahan di majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan kecintaan kita kepadanya dan juga Rasulnya. Amin. Amin. Ya, sehingga selepas majelis ini bertambahlah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini poin penting ya. Karena menghadiri majelis ilmu itu masalah penting, maaf, bukan siapa pengisinya. Berapa orang jamaahnya. Karena ada orang seperti itu Pak Kang. Ya, bahkan ada orang yang rela mengeluarkan uang jutaan untuk memfasilitasi rekan-rekan jamaah taklimnya datang langsung ke studio salah satu televisi, masuk TV, ketemu sama Ustadz X atau Ustadz A lah ya, nggak sebut inisial ataupun saya tidak sebut namanya siapa. Beres taklim, saya masih ingat suaminya keselnya luar biasa, akhirnya ngajak orang ke Pangalengan. Akhirnya kita taklim di Pangalengan, pulang dari taklim curhat suaminya, sebel sama istri. Sekian juta ternyata untuk jauh-jauh ke luar kota untuk menghadiri. Apa yang terjadi? Besoknya ketemuan saya bertanya, Bu, gimana taklimnya? Alhamdulillah rame. Kita satu seragam semuanya. Ya. Terus kajiannya tentang apa? Apa ya? Bertanya. Kemudian tapi Kang lihat Kang tuh foto saya sama Ustadz ini tuh, saya di sebelahnya. Waduh. Jadi seakan-akan siapa pengisi itu menentukan kualitas taklim kita. Mohon maaf, belum tentu. Dan begitu pula sedikit banyak pun belum tentu. Tapi ini kembali bagaimana niat kita datang ke majelis ilmu lillahi ta'ala. Oleh karena itu semua yang hadir mari luruskan niat karena Allah. Duduknya kita di sini karena Allah. Tidak ada niatan yang lain kecuali mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikatnya ada kemuliaan yang kita dapatkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Jaminannya diantaranya seandainya malaikat maut saat ini memisahkan ruh dari jasad kita, maka insya Allah kita diwafatkan ke dalam keadaan husnul khotimah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya menuju majelis ilmu dengan tujuan menuntut ilmu, orang tersebut berada di jalan Allah sampai kembali lagi. Namun yang saya ingin tegaskan Bapak Ibu, maaf, Allah tidak bisa kita bohongi. Ini poin penting ini. Allah nggak bisa kita hati-hati. Ya. Mohon maaf, sedekah yang paling mudah itu apa Pak? Apa? Senyum. Senyum, betul? Tapi mohon maaf, apakah setiap senyuman bernilai sedekah? Pernah nggak kita tersenyum tapi hati kehel? Kehel itu apa ya? Kesal. Sinis. Pernah? Pernah atau sering? Sering. Sering atau selalu? Itu hidupnya gimana itu ya? Punten maaf. Maksudnya apa? Ketemu seseorang, Assalamualaikum Pak, senyum tapi nah si bapak ayah gening jadi kesel. Dan yang ini tidak mungkin bernilai sedekah Pak. Begitu pula kita duduk di majelis ilmu di rumah Allah, tapi niatannya kenapa? Nggak enak sama Pak Dedi diundang terus lah. Nggak enak bisa di absen cenah. Kenapa? Quran surat 64. Izin ya, ini saya menguatkan terlebih dahulu. Coba kita semua buka Quran surat 64 At-Taghabun ayat keempat. Silakan buka. Quran surat 64 surat At-Taghabun pada ayat keempat. Mudah-mudahan setelah melihat ayat ini mengubah nih, menguatkan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun surat 64 ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ذات الصدور. صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Bapak Ibu, sahabat dirahmati Allah, ini dia ya. Niat itu adanya di hati. Ayat ini menegaskan ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan. Dan di penghujung ayat ini tegas Allah katakan, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itulah bismillah semuanya, mari setiap beramal soleh, ya berbuat kebaikan, luruskan semuanya niatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah nggak bisa dibohongi. Allah nggak bisa kita bohongi, manusia bisa. Halo Kang, sehat? Hati kehel teh ya sebenarnya mah nggak nyaman, tapi Allah tahu. Dan kerugian terbesar kita berharap malam ini berharap pahala yang luar biasa di hadapan Allah, ternyata di akhirat nihil. Nggak tertulis pahala. Apa penyebabnya? Ternyata niat kita duduk di sini bukan karena Allah. Jadi semuanya mari luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya fokuskan, kita akan membahas, izin Bapak Ibu saya ingin bertanya, pembahasan pertama kita haknya istri dari suami atau sebaliknya dulu, suami istri? Yang nama hak atau balikin deh, mau kewajiban suami ke istri atau kewajiban istri? Oh, Bapak kewajiban istri terhadap suami. Biar apa, Pak? Biar Bu, boleh Bu ya? Dan ini mohon maaf buat para suami yang istrinya nggak hadir, tulis. Biar kita ingatkan. Baik. Masya Allah tadi Pak Dedi sudah menyampaikan Quran surat An-Nisa ya. Silakan kita buka biar kita sempurnakan nih ayatnya. Pada ayat 34, surat keempat ayat 34. Disinilah yang ini nanti saya bahas juga tentang qawamun ya. Seperti apa pengertiannya lebih jauh lagi ya. Surat keempat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa surat keempat ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. بعضهم على بعد وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن يخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Auzubillahiminasyaitonirrajim. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Shadaqallah. Baik. Jazakallah Kang. Baik, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ayat yang betul-betul Allah sendiri yang menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal ini jamak dari rajul. Rajul itu laki-laki, ya. Ar-rijal rajulani, dua laki-laki, ar-rijal jamak dari laki-laki, maksudnya para laki-laki hakikatnya bagi seorang wanita qawwamun, mereka adalah di sini adalah pelindung atau pemimpin. Ya. Pemimpin 'alan nisa bagi para wanita. Maksudnya apa? Para suami itu pemimpin buat istri mereka. Ya. Ini fokuskan dalam rumah tangga lebih khususnya, Pak, ya, Bu. Ya. Makanya sama ada pertanyaan, Ustadz melihat ayat ini berarti kita nggak boleh bekerja di satu perusahaan yang bos itu perempuan? Enggak. Ya. Ini lebih fokusnya tentang rumah tangga, tentang keluarga. Karena faktanya maaf banyak akhirnya Om Sule pernah buat satu lirik lagu yaitu Susis. Ya, suami sian istri, nggak berlaku ayatnya akhirnya, nggak bisa Bapak Ibu, mohon maaf. Makanya dan kesalahan terbesar kita para suami, maaf, ketika kita direndahkan oleh istri kita. Ini kesalahan terbesar, membiarkan, nggak boleh. Ya, tapi Kang punten saya nggak enak, gaji istri lebih besar daripada gaji. Nah, ini dia. Nanti kita pasti ada pertanyaan ke sana nanti ya. Barangkali antara kita, gimana Ustaz menyikapi ternyata gaji kita itu lebih kecil daripada istri, kan nggak enak juga. Ternyata istri lebih bantu sebagainya. Demi Allah Bapak Ibu, mohon maaf para istri. Ya, ini ada istri saya nggak ada ya, alhamdulillah. Bisa lebih leluasa ini. Kenapa? Ketika kita maaf istri kerja, suami kerja, ya kalau emang itu pilihan dan kesepakatan tidak masalah. Tapi demi Allah, ketika suami kerja, istri kerja, maka kan kita telah menikah itu tidak ada lagi kamu dan aku, yang ada adalah kita. Wah, orang tua paham Pak ya? Yang jomblo belum paham mungkin ya. Sabar yang jomblo. Enggak ada lagi kamu tapi saya, tapi kita. Kemudian ketika kita sudah menikah, ini rezeki satu keluarga Allah berikan. Tidak mungkin terpisah. Dan demi Allah begitu pula tatkala suami bekerja, istri tidak bekerja, maka tetap rizki buat keluarga kita Allah tetap berikan 100%. Ya. Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya punya sahabat menjadi inspirasi saya Pak. Dulu OB, office boy. Kalau Bapak Ibu pernah jalan ke BKR Pak, BKR, Jalan Pelajar Pejuang. Kalau dari Buah Batu ada perempatan, sebelah kanan itu ke arah horizon tapi ke arah kiri. BKR yang bisa ke arah ke Tegalega atau Muhammad Toha itu ada Sriwijaya, sebelah kiri
itu ada pom bensin, sebelahnya dulu ada yang namanya Alifa Muslim Shopping Center. Ya, Alifa Muslim Shopping. Dulu saya pernah kerja di sana Bapak Ibu. Walaupun cuma 1 tahun. Dan saya punya sahabat, maaf, OB. Ya, tukang bersih-bersih. Inspirasi buat saya untuk menikah. Karena dulu saya sempat berada dalam keadaan jahiliyah Pak. Ya, belum terlalu paham agama. Tapi semangatnya apa? Maaf, dia gaji cuma 500. Istrinya sama 500. Tapi setelah menikah nggak bisa bareng-bareng dong. Satu harus mundur. Ya udah deh, istri di rumah aja. 500.000 kira-kira dapat apa Bapak Ibu? Ini kejadian saya sudah nikah 9 tahun, berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu. 500.000 ngekos, belum uang makan dan sebagainya. Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi ketika diambil keputusan ini? Istri tetap support suami dengan jualan pulsa dulu. Maaf, kuota belum terlalu populer dulu Pak. Pulsa, masih pulsa ya. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah. Sekarang rizkinya Allah berikan dengan luar biasa ya. Tapi ketika kita kerja, istri kerja, silakan ini pilihan. Tapi pertanyaannya, mengapa seringkali terjadi cekcok? Maaf nih Bapak Ibu, maaf yang kita yang istrinya bekerja, pulang kerja capek, istri pulang kerja capek, kita jemput pakai motor, misalnya ya, kendaraan. Tiba-tiba sampai rumah ngomong, "Mah, buatin minum dong." Seringkali apa kata istri? "Cik atuh Pak, saya ge capek, sekedap atuh." Wah. Ini hati-hati Bu, perkataan ini bisa menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Dan saya lebih memilih istri mending di rumah daripada bekerja. Dan suami hati-hati, Pak. Kita mungkin merasa aman, ya nggak apa-apalah, yang penting sepakatan, tapi hati-hati. Fitnah yang bisa disebar oleh istri ketika bekerja. Lihat potensinya, nauzubillah. Komo, apalagi istri gelis. Istrinya cantik kan? Istrinya cantik? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hati-hati sekali. Ya, godaannya luar biasa. Dan sekali lagi, kita tuh pemimpin. Yang namanya pemimpin itu memimpin, memutuskan. Dan mohon maaf para istri, dalam rumah tangga, istri lebih baik itu sebagai dewan penasehat. Dan hargai keberadaan suami sebagai pengambil keputusan. Kadang karena susistea suami sieun istri, akhirnya apa yang terjadi? Sok atuh mah saya mah kumaha mamah we. Pak, hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya, seandainya keputusan yang diambil istri ternyata bertolak belakang apalagi melanggar syariat, potensinya apa? Bahaya. Ya. Dulu sebelum menikah, istri kita sebelum menikah jadi istri Pak, sekecil apapun dosa, maksiat seorang wanita, anak perempuan, maka ditanggung oleh ayahnya. Maka tatkala ayah dari istri kita menjabat tangan kita, "Saya nikahkan putri kandung saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin bla 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 bla." Ketika sah, maka secara langsung saya serahkan nih tanggung jawab. Ya. Nafkah semuanya kepada kamu. Ketika saya terima, maka beralih Pak. Beralih. Ingat Pak, masalah nafkah untuk anak gadis perempuan itu nafkahnya sampai menikah. Namun bagi laki-laki akil balik. Ini kewajiban seorang tua. Ya Pak, sedikit saya singgung ya. Kewajiban orang tua terhadap anak laki-laki bukan sampai dia kuliah. Tapi hakikatnya kewajiban orang tua itu sampai akil balik. Selebihnya itu sunnah jatuhnya Pak. Silakan ya. Tapi ini tugas kita memahamkan perkara ini. Ya, jangan sampai anak kita sudah kuliah, sudah ini masih aja ngikut kita. Tapi kita kasih jalan bagaimana dia bisa mencari nafkah sendiri. Kenapa? Maaf, kita nggak akan hidup selamanya. Jangan sampai anak laki harus kuat Pak. Tapi sebaliknya kalau perempuan, kewajiban orang tua menafkahi sampai saya terima nikahnya sah semuanya. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis ya, riwayat Al-Bukhari ya. Maaf, riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan juga Ahmad. Ini saking besarnya Pak, ya kewajiban istri itu besarnya luar biasa. Kenapa? Dan ternyata pemimpin menaati. Ibaratnya dalam sholat Pak, ketika imam takbir maka makmum ikut takbir. Betul Pak? Betul nggak? Ustaz, tapi maaf makmumnya presiden, boleh nggak lewati Pak? Boleh presiden walaupun dia presiden, asyati halawelah walaupun nggak makmuman, nggak boleh Pak.
Ya, walaupun levelnya presiden pun tetap ketika statusnya sebagai makmum harus ikuti imam. Dan di sini menguatkan kita tuh pemimpin, imam bagi para wanita. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu an-nisaa ayyasjudanna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqq." Kata Rasulullah, seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud ya pada yang lain, maksudnya kepada selain Allah, seandainya aku perintahkan umatku untuk sujud kepada selain Allah, niscaya akan kuperintahkan kepada para wanita, maksudnya para istri, untuk sujud kepada suami. Seandainya kan yang wajib kita sujudi adalah yang pertama adalah Allah. Tapi Rasul tidak mengatakan kalau ada yang berhak disembah, disujudi setelah Allah. Rasul tidak mengatakan aku perintahkan para kaumku untuk sujud kepada. Tidak, Pak. Umatku kepadaku tidak, tapi kan kuperintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Apa yang membuat Rasulullah memerintahkan mereka? Kata Rasulullah, ini menunjukkan apa? Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Besar Bapak Ibu. Apa diantara besar Bu? Mohon maaf ibu-ibu, izin saya pengen bertanya. Ada yang pengen masuk surga Bu? Bu? Mau masuk surga? Mau surga ini surga yang mana Bu? Banyak pilihan Pak ya. Ada surga Aden. Yang nama Firdaus ya. Surga banyak. Atau ada yang menjawab, nu penting mah surga latat lah. Ya. Bu, mohon maaf. Ini kata Rasulullah dalam hadis lain. Rasulullah pernah bersabda, apa kata beliau? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah Bu dalam hadis riwayat Ahmad bin Hibban bin Syuaib, Rasulullah mengatakan, jika seorang wanita idza shallatil mar'atu khamsaha, melaksanakan salat 5 waktu, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ba'diyah, qobliyah, rawatib, itu mah bonus, ditinggalin nggak apa-apa. Salat tahajud bonus, kalau ditinggalin juga tidak apa. Kata Rasulullah, jika seorang wanita, seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, tidak pernah ditinggalkan kecuali ketika sedang halangan, kemudian wasomat ya syahroha, dan saum di bulan suci Ramadan saja. Tadi sholat aja Pak yang fardu 5 waktu, kemudian saum di saum Ramadan saja. Namun ketika Ramadannya batal karena halangan, wajib mengqadha di lain waktu, kewajiban. Ustadz, Senin Kamis bonus, malas ya udah nggak apa-apa. Ustadz, saum 6 hari di bulan Syawal, bisa silakan, kalau nggak apa-apa. Tapi yang penting sholat saum Ramadannya jangan ditinggalkan. Wa hafizat farjaha, yang ketiga kata Rasulullah, dan kemudian dia menjaga farjnya, kemaluannya, maksudnya dari perbuatan zina. Yang keempat, wa ta'at zaujaha, dan kemudian dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata bima syi'ta, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Bayangkan Bu, yang pertama susah, mudah nggak Bu? Sholat 5 waktu unggul, mudah Bu? Mudah banget. Wah, favorit gitu banyak, betul? Yang kedua, saum Ramadan aja, bisa? Bisa. Yang ketiga, menjaga farjnya dari perbuatan zina, bisa? Bisa, insyaallah mudah. Yang keempat, iya masalah nak. Seringkali timbul, maaf celotehan, Ustadz, suami seperti apa yang harus aku taati? Oh, betul ya? Betul nggak Bu? Kadang suami itu nyebelin Ustadz, ya. Pas ada maunya ya deketin, pas lagi ngebetein nyebelin banget. Bu, demi Allah taat Bu. Permasalahan apa yang membuat para istri sebel sama suami? Seringkali maaf berkeluh kesah karena ketaatannya selama ini belum karena Allah. Berapa banyak para istri di luar sana Pak, Bu ya, di luar sana, nggak di sini. Mereka berbakti kepada suami ketika di awal bulan saja. Ada apa di awal bulan?
Ini yang gajiannya awal bulan atau di akhir bulan, ya. Dan mohon maaf, ini masalah terbesar kita. Coba kalau kita memperbaiki ketaatan kepada suami, bakti kepada suami, ngejarnya karena Allah, maka baik buruk keadaan suami kita akan tetap berbakti. Betul nggak Bu? Tenang Pak, Ibu dulu Pak saya tanya. Betul Bu? Ya. Jadi sekali lagi, masya Allah, salat 5 waktu, saum Ramadan saja, tapi tetap ya, maaf saya tegaskan di sini, ketika di bulan suci Ramadan tiba-tiba halangan, berapa harikah tetap wajib dikodok, diganti di hari yang lain. Yang ketiga, menjaga farznya, ya, menjaga dari maksudnya dari perbuatan zina, ya setelah menikah, udah buang mantan pada tempatnya, jangan dikenang lagi, ya. Makanya mohon maaf saya singgung sedikit ini Bapak Ibu, hindari yang namanya reuni, kalau tidak penting lah gitu ya. Karena reuni itu Pak, Bu, berpotensi, oh si Bapak ketawa, akan terjadi yang namanya CLBK. Apa Sat? CLBK Sat? Cinta lama bersemi kembali. Aduh. Ya, kadang gitu. Ini mohon maaf banyak kasus terjadi ini, ya. Diam-diam, dan mohon maaf Bapak, khususnya para suami, ketika ada reuni usahakan kita hadir Pak. Reuni istri ya. Hadir. Tunjukkan kalau kita betul-betul akan menjaga, melindungi istri. Mohon maaf sedikit Pak, saya sampaikan, ini baru kemarin di antara jamaah ada curhat, Ustadz, saya punya sahabat puluhan tahun nggak berjumpa, sahabat SMA. Jamaah ini Pak usia 53 kalau nggak salah Pak, 53 loh ini. Ya, tapi apa yang terjadi? Dia curhat. Baru 2 bulan kita jumpa, masya Allah, setiap pagi itu nge-share perkara agama. Tapi mulai kesini 2 minggu terakhir, tiba-tiba sudah mulai sayang-sayangan. Hai sayang, sudah makan belum? Kaget ya. Pertama dia tutup diri Pak. Mohon maaf, ini istri, ibu ini nutup. Wah nggak boleh ini. Tapi karena keseringan, dan mohon maaf suami juga, karena suami jarang ngomong sayang, akhirnya dia merasa, wow, ada yang mengatakan sayang kepadaku. Akhirnya dia merespon. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Tapi alhamdulillah tidak jatuh dalam perzinahan, hanya sebatas WhatsApp aja Pak. Akhirnya ini sahabatnya yang sering share agama, mungkin ada yang mengingatkan, akhirnya mohon maaf, selama ini saya tidak pantas komunikasi dengan kamu karena kamu punya suami. Penyebabnya apa? Suami tak mau tahu apa yang ada di handphone istrinya. Hati-hati Pak, hati-hati. Dan saya bahas juga sedikit Pak, ingat, pertanggungjawaban kita di akhirat terhadap istri itu tidak hanya masalah tempat tinggal, tidak hanya masalah kendaraan, semua yang dilakukan istri juga itu akan menjadi tanggung jawab suami. Dan Bu, demi Allah, inilah mengapa dalam agama kita laki-laki itu lebih besar, lebih tinggi, ya, sebagai pemimpin buat para wanita. Ibu mah mudah, taat sama suami, jaminan surga. Suami sesoleh apapun bapak sekalian, mohon maaf, sesoleh apapun diri kita Pak, tatkala kita mengacuhkan kewajiban kita, di antaranya mengenalkan agama terhadap istri, terhadap anak, memahamkan agama kepada mereka. Yang penting ngasih dunia, ngasih mobil, ngasih kendaraan, ngasih tempat tinggal, tapi tidak mengingatkan masalah agama, masalah akhirat. Jangan kaget kalau di akhirat nanti istri atau anak kita menyeret kita ke dalam neraka. Rugi nggak kira-kira Pak? Kenapa? Karena ini sering terjadi Bapak Ibu. Ustadz saya mah capek ngingetin. Ada solusi dalam ayat ini Pak. Kalau kita lihat, ya, izin saya bacakan dalam kalimat wallati takhafuna nusyuzahunna. Ya, dari kalimat wallati, baik saya baca dari pertama saja Pak. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung atau pemimpin bagi para wanita, para istri. Kata Allah, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dan sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan dari hartanya. Masya Allah, ini luar biasa agama kita. Mengapa suami menjadi prioritas? Bu, Pak, tolong fokus tentang ketaatan dalam kehidupan ini. Buat para laki-laki, ketaatan yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada orang tua. Ini berlaku buat seluruh anak. Dan juga anak laki-laki sudah menikah tetap. Ya. Kemudian bagi seorang wanita beda. Sebelum dia menikah sama Allah, Rasul, orang tua. Namun tatkala setelah menikah, maaf, orang tua ini mundur jadi keempat. Maaf,
bukan berarti agama kita tidak memuliakan orang tua ya. Sangat memuliakan, tapi mohon maaf, bagi seorang wanita yang sudah menikah, ketika sudah sah, maka ketaatannya kepada Allah wajib, Rasul wajib, orang tua mundur keempat, dan nomor 3-nya beralih kepada suami. Bu, mengapa sih kok Ustadz harus kepada suami? Bayangkan, yang membesarkan suami ibu-ibu, punten. Saya mah punya istri ya. Suami ibu-ibu ya. Ini para suami dari kecil 9 bulan di rahim bundanya, pas melahirkan perjuangan antara hidup dan mati, kurang lebih 2 tahun menyusuinya sampai menyapihnya. Masya Allah, perjuangan ibu yang luar biasa. Belum lagi seorang ayah membayar bagaimana proses persalinan. Bayar nggak Pak? Bayar? Ada yang cuma atur nuhun nungkul ada? Zaman sekarang mah nggak ada Pak. Mohon maaf, nggak bisa. Bahkan kalau sesar DP heula, kata rumah sakit seperti itu Pak ya. Berapa juta Pak yang kita keluarkan itu ya. 8 tahun yang lalu ketika istri saya melahirkan anak pertama 1,5 Pak di Bidan Tuti, itu samping pom bensin Ciwastra Pak. Itu anak pertama 1,5, itu normal. Apalagi sesar, yang bayar siapa? Bapaknya, ayah. Kemudian ketika menyusui, seorang ibu menyusui maka butuh asupan betul nggak? Minum susu kadang, Mas, aku makan kurang nih, butuh tambahan minuman susu. Siapa yang ngeluarin uangnya? Bapaknya ngeluarin, sampai membesarkan sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian masalah fasilitas pakaian diberikan semuanya. Ketemu dengan istri menikah, bayangin Pak, apa sering kali kata ayah dan kata ibu? Nah, coba perhatikan istrimu dulu. Bayangkan teh, ya Bu, mohon maaf. Inilah diantara luar biasanya pengorbanan seorang suami ketika dia galau dan pahami. Jangan sampai ketika kita menikah dengan pasangan kita, tiba-tiba gara-gara kehadiran kita, suami kita tambah jauh dari orang tua. Ini banyak terjadi Pak. Demi Allah banyak terjadi. Makanya Sule buat lagu tadi Pak ya, Kang ya, susis suami sieun istri. Padahal maaf, apa penyebabnya? Ya itu tadi, Ustadz, kalau saya tidak memenuhi istri nanti bla 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 bla. Ustadz, kalau saya perhatian sama orang tua nanti istri bakal bla bla. Pak, Kang, mohon maaf, kita qawamun, pemimpin. Dan di sini Allah memberikan solusi. Apa kata Allah? Dan Allah mengatakan, perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz. Apa nusyuz di sini? Maaf, istilah yang kita mau ketahui mungkin pengkhianatan atau pembangkangan lah istilahnya Pak ya. Kalau kita lihat di sini nusyuz itu artinya itu meninggalkan kewajiban selaku istri. Ya, hai para suami kata Allah, seandainya kalian khawatir istri kalian meninggalkan kewajiban untuk taat kepada suami, bahkan di sini kasih contohnya yaitu meninggalkan rumah tanpa izin. Dan di agama kita di ayat ini Allah memberikan cara, solusi. Apa kata Allah? Fa'izuhunna wahjuruhunna. Kata Allah, Bapak Ibu sekalian, tinggalkanlah, maaf, pertama nasihati dulu, ingetin baik-baik, istriku maaf tak baik loh kalau kamu keluar rumah tanpa izinku, tolong ya. Bu, mohon maaf ketika diingatkan suami perkara ini, jangan ngeyel. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kadang seringkali ketika istri diingatkan, Mas atuh Mas, saya tuh gak pergi kemana-mana, cuma rumah orang tua. Bu, Pak, mohon maaf, walaupun ke rumah orang tua, wajib kita sebagai suami harus Pak. Contoh Pak, ini maaf tadi siang saya ngisi kajian di Garut, hampir 60 jamaah ibu-ibu datang ke rumah. Pertanyaan saya yang pertama, ya, apa itu? Bu, sudah izin belum sama suami? Kalau ibu-ibu semua Pak itu. Kalau belum maaf, yang belum silakan pulang. Kalau nggak telepon imamnya, pastikan suami tahu. Ibu berada di majelis yang mulia, tapi keridhaan para istri ada pada suami. Ustadz, tapi suami lagi kesal sama saya hari ini. Ya udah, mending pulang. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Mohon maaf, sulit kita akan memahami masalah agama kalau istri tidak. Makanya ketika ibu ingin
melakukan perkara, contoh maaf silaturahim ke rumah keluarga, orang tua atau datang majelis ilmu, solusinya bagaimana? H-1 minimal, jangan bikin suami baik-baik, Bu. Ya. Kenapa? Karena potensinya apa? Bisi diizinan. Nanti kan saya bahas, Bu ya. Di sini ada kewajiban istri, bahkan maaf nih, perkara saum sunnah pun juga, saum sunnah Senin dan Kamis atau ayamul bid. Atau maaf ibu-ibu ada yang punya hobi karena program diet juga Ustadz, saum Daud, ya. Atau enggak saum sunnah lainnya ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika hari tersebut bertepatan suami sedang cuti mungkin, ya, atau sedang ada di rumah, maka kewajiban istri adalah izin sama suami. Bayangkan, Bu, untuk saum sunnah ini ada hadisnya ini, ya, untuk saum sunnah aja, saum sunnah loh Pak. Untuk para istri ketika waktu tersebut bertepatan suami ada di rumah, nggak ada jadwal di luar, lebih sering di rumah, maka sebelum saum, sebelum sahur, kalau nggak H-1 yang ngomong, Mas izin ya, boleh nggak aku besok? Ingat Bu ya, izin, bukan informasi, bukan memberikan informasi tapi izin. Yang namanya izin berarti boleh atau tidak. Kalau mereka informasi, Mas maaf hari ini aku saum, maka Bu mohon maaf, tetap namanya izin kata Rasulullah, ya, izin kepada suami. Paham sampai di sini, Bu? Mohon maaf, sampai perkara sedetail ini pun kita bahas dalam agama kita. Allahu Akbar. Padahal saum teh luar biasa pahalanya, Pak. Ya. Apalagi saum sunnah. Pahalanya luar biasa. Tapi ini betapa luar biasa dalam agama kita, itu para istri kewajibannya taat kepada suami. Baik, saya akan paparkan ini Bapak Ibu sekalian, apa saja itu diantaranya. Bahkan izin sebelumnya, Syekh Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan dalam kitabnya Majmu' al-Fatwa halaman 260, beliau mengatakan walaisa 'alal mar'ati bada haqqillahi wa rasuli aujaba min haqqiz zauji. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada hak, ya, tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan oleh para wanita, maksudnya para istri, ya, yaitu setelah hak Allah dan Rasulnya, yaitu hak terhadap suami. Jadi Bu, mohon maaf sekali lagi, bukan orang tua, Ustadz, tapi orang tua sedang sakit, punten Bu, tetap konfirmasi dulu kepada izin sama suami. Keluar rumah pun izin. Ustadz cuman beli sayur, Bu, izin sama suami. Pak, hati-hati loh. Kenapa sampai sedetail ini agama kita? Betapa penting izin sama suami, karena buruk baiknya istri di luar itu tanggung jawab minimal. Mohon maaf, kenapa sampai izin keluar rumah harus izin? Minimal suami memperhatikan ketika keluar dari rumahnya istrinya, betul nggak ini, nggak ada fitnah yang keluar. Kenapa? Karena kecenderungannya yang namanya wanita keluar rumah ngapain dulu, Bu? Wudu, Masya Allah, ini suami wudu dulu. Cenderungnya itu berdandan, ya. Dan ini mohon maaf fitnah, Pak. Hati-hati loh, ya. Dan ini akan jatuh namanya kepada zina pikiran, Pak. Ya, jangan sampai keluar rumah, pulang dari rumah ternyata banyak pria, banyak laki-laki di luar sana terus mengenang-enang, ini parfum siapa ini? Udah Maimunah. Padahal Maimunah teh istri. Dan ini suami, Pak. Sedetail ini agama kita. Jangan sampai timbul fitnah, atau jangan sampai ketika kita membiarkan istri keluar, jangan sampai istri kita tidak menutup aurat. Allahu Akbar. Bu, bayangkan afdolnya buat para wanita sholat itu bukan di masjid, maaf Pak. Di mana? Di rumah. Bahkan pilihan tempat di rumah yang lebih baik buat para istri. Seandainya ada ruang tamu, kemudian ada kamar, lebih baik di mana? Di kamar, Pak. Bu, bayangkan agama kita, Pak. Kenapa? Karena fitnah wanita itu sangat besar. Dan ini peran laki-laki atau suami penting kita kedepankan. Dan sekali lagi, maaf para laki-laki, hilangkan sekali lagi ya Pak. Maaf, saya nggak ngajarin kita keras atau kasar, apalagi nggak, tapi tegas, Pak. Ya, kewamunan di sini adalah tegas. Iya, enggak. Ya.
Maaf wahai istriku, berat sekali nih ketika aku mengizinkan kamu untuk reuni. Ketika saya cross check reuni SMP, SMA, saya lihat list masa lalumu, ternyata mantanmu banyak. Wah, bahaya ini. Ya. Kadang mohon maaf Ibu, tolong Bu, sebentar aja Bu, untuk konfirmasi kepada suami, pastikan jangan sampai suami kita ketika pergi jauh dari kita tidak tenang, was-was, khawatir, takut terjadi CLBK tadi Bapak Ibu. Ya, makanya suami mohon maaf Pak, ingat loh ya, masalah bukan hanya masalah tempat tinggal, masalah pakaian, masalah dunia, tapi bagaimana kita mungkin memikirkan bagaimana keadaan akhirat istri kita. Ya, makanya yang pertama saya sampaikan di sini Pak tentang rincian ya, rincian haknya suami dan ini menjadi kewajiban istri, yaitu yang pertama mentaati suami, taat kepada suami. Ini ada hadisnya kata Rasulullah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khairun qala allati tasuru idza nazara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Ahmad. Rasul mengatakan Bu, pernah Rasulullah ditanyakan tentang apa itu, siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wanita yang paling baik yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suami. Ini yang pertama. Wanita, istri yang paling baik itu adalah istri yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suami. Dan maaf Pak, saya adalah seorang, alhamdulillah, status saya sebagai seorang suami itu udah 9 tahun kurang lebih. Ya, bahkan baru kemarin pas 10 tahun saya jadi seorang suami dari istri saya. Dan ini pengalaman saya pribadi dan saya yakin semua suami di sini mengalami. Ketika ada sedikit aja ketidaktaatan istri terhadap diri kita, pasti kita secantik apapun malas memandang, betul nggak? Halo, benar atau betul Pak? Atau jangan-jangan sama saya sendiri yang mengalami perkara ini nih? Betul nggak Pak? Sedikit aja ya, kesel aja, mohon maaf, secantik apapun istri Pak. Bu, hati-hati Bu, ada istilah itu rumput tetangga lebih hijau. Setan bermain ketika itu Pak, setan bermain loh. Ya, ingat dalam satu hadis Rasul pernah menggambarkan, bukankah setan juga punya yang namanya majlis Pak? Ya, oleh iblis sebagai raja setiap hari itu ada laporan. Para setan memberikan laporan, wahai iblis, raja setan, hari ini aku sudah membuat si fulan tidak sholat. Good. Hari ini aku sudah membuat si fulan tuh berantem tuh. Bagus. Hari ini aku sudah membuat si fulan batal saumnya. Hari ini si fulan maksiat semuanya, Bu. Tidak taat dan juga melanggar larangan Allah. Bagus. Hingga satu waktu ada setan yang mengatakan, wahai raja setan, iblis, hari ini aku sudah membuat sepasang suami istri bercerai, berpisah. Dipanggil ke sini kamu, hadir. Ini adalah setan terbaik hari ini. Ya Pak, keberhasilan setan dalam dunia kita Pak bukan masalah meninggalkan sholat saja Pak, tapi yang paling diapresiasi, dapat penghargaan oleh rajanya setan iblis itu tatkala dia berhasil membuat suami istri berpisah. Ingat, seluruh larangan Allah itu dosa. Tapi ada larangan Allah, ya Allah larang, tapi tidak berdosa. Ya, sesuatu yang Allah larang, tapi tidak berdosa karena perkara yang Allah benci, tapi nggak berdosa loh Pak. Apa itu? Perceraian. Dan saya tegaskan, penyebab perceraian terjadi pasti itu masalah agama. Enggak Ustadz, masalah ekonomi. Iya, kalau kita kerucutkan pasti ke agama. Ya. Lihat, cek istri, kenapa? Saya cuma digaji cuma sekian sedikit sekali. Coba Pak, kita cross check apa masalah agamanya? Tidak bersyukur. Seandainya istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita paham agama, Allahu Akbar. Dia sudah mengetahui ini ujian, bersabar ya Allah, nikmat Pak. Tapi tadi makanya agama, ya agama semuanya, ya. Tapi Ustadz, saya mendapatkan suami saya selingkuh, agama pastinya Pak. Benar atau betul? Benar atau betul? Perzinahan terjadi, agama kita menegaskan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jangankan berzina, mendekati aja jangan, dilarang oleh agama kita. Betul Pak?
Ya, anak kita tiba-tiba maaf melawan sama orang tuanya. Apa penyebabnya? Ya, karena anak kita jauh dari agama. Makanya mengapa ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulnya, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak bikin dia kaya, Allah tidak bikin dia pintar, tapi yufaqihu fiddin. Allah bikin dia mulai paham ilmu agama. Allah tumbuhkan semangat dalam dirinya untuk belajar memahami ilmu agama. Karena Pak, maaf, sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga hanya didapatkan tatkala kita bersama pasangan kita, bersama keluarga kita mulai bersungguh-sungguh memahami dan mengamalkan agama. Cross check deh Pak. Ya, kata siapa yang bisa menyatukan adalah kekayaan? Belum tentu Pak. Berapa banyak orang-orang kaya, maaf dulu nggak kaya dia, masya Allah perhatian sama istrinya, ya sering di rumah. Setelah kaya kok jarang pulang ya? Apa penyebabnya? Ya karena dia merasa hartanya banyak, main kemana, udah ngaco Pak hidupnya. Tapi semuanya akan menjadi satu ketika mulai paham agama. Allahu Akbar ya. Baik Bu, Pak, ini yang pertama adalah menaati suami ya. Kemudian menaati perintah suami. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, tadi yang pertama adalah yang senang, wanita yang senang dilihat oleh suaminya. Yang kedua adalah mentaati suami jika diperintah, ya. Dan sudah barang tentu tadi Pak, ya kita demen lihat istri kita ketika dia taat sama kita. Ya, akan bertambah Bu kecintaan suami kepada istri tatkala istri betul-betul maksimal dalam melayani suami, minimal menaati perintahnya. Kemudian kata Rasulullah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Ini perkara cukup penting. Bapak Ibu dirahmati Allah, mohon maaf tidak bisa dipungkiri. Beberapa waktu yang lalu Pak, saya sebelum Covid tepatnya kita diundang oleh menantunya Pak Odet. Syekh siapa nama itu ya? Ada yang kenal nggak? Syekh Kaji yang dari Uzbekistan kalau nggak salah. Menantunya Odet bikin program bersama Yayasan Halimah Indonesia, bikin sekolah pranikah. Itu saya bahas tuntas di antara penyebab yang perlu kita persiapkan sebelum menikah dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah, dan saya tegaskan, ingat, dalam rumah tangga manisnya itu cuma di awal saja yang dirasa. Bahkan ada istilah, mohon maaf, bahkan punten, kotoran kucing itu serasa coklat. Jadi indah cuma di awal Pak. Sebulan, 2 bulan, 3. Setelah itu apa yang kita rasakan? Mulai gening istri teh kieu euy. Bu, mohon maaf loh, ini nggak bisa kita tutup ya. Buat laki-laki yang belum nikah, persiapkan ini dengan sebaik mungkin. Bu, Pak, ya ketika terjadi perselisihan, ingat ini bagian dari ujian. Rasulullah pernah mengatakan menikah itu setengah dari agama. Saya dikritik oleh santri saya dulu Pak, ketika saya mengabdi satu pesantren di Bandung, saya ngajar di sana. Ditanya, Ustaz, betul nggak menikah itu setengah dari agama? Ya betul, kata Rasul seperti itu. Berarti Ustadz belum sempurna agamanya. Santri ngeritik. Maksud kamu apa? Iya, karena Ustadz nikahnya baru sekali, baru setengah. Makanya Ustadz harus nikah lagi biar dapat setengahnya lagi. Wah ini. Ternyata tidak. Kata Rasulullah, sisanya itu takwa. Setengah dari agama, kan kalau kita gambarkan itu Pak bulat, agama itu bulat, setengah itu melalui pernikahan. Apa yang mau pernikahan dikatakan setengah dari agama? Masya Allah. Maaf nih, ketika belum menikah menatap yang haram itu dosa, betul? Memegang yang haram dosa. Ustadz, saya tuh mengatakan aku sayang padamu, bukan kata Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Allah Ar-Rahim maha penyayang. Iya, kalau kepada yang halal pahala gede, tapi kepada yang haram dosa. Setelah menikah, Masya Allah, menatap wajah istri penuh cinta, itu pahalanya luar biasa Kang. Memegang tangan istri penuh cinta, ada ulama yang mengatakan berguguran dosa-dosa. Ya, berguguran dosa. Ustadz, tapi saya menatap istri dengan hawa nafsu. Ya, sebagai kata Rasulullah, sebagaimana diharamkannya kau melampiaskan nafsu kepada yang diharamkan, ketika yang halal itu berpahala. Allahu Akbar. Nah, ketika ada cekcok ini akan terjadi Bapak Ibu, pasti.
Ya, makanya kata Rasul sisanya itu takwa. Takwa. Pak, Bu, Ibu, ada ibu-ibu? Bu, di antara waktu ya syahid ya. Fisabilillah seorang wanita di antaranya pertama ketika seorang ibu melahirkan anak, meninggal dunia syahid. Syahid, Pak. Ya. Tapi buat para suami ada nggak? Jangan salah, Pak. Ketika kita para suami keluar dari rumah menafkahi istri kita, suami kita dengan harta yang halal, maka sepanjang ibu keluar bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula, karena Allah, Pak, dengan tujuan ya Rob, jangan kau campurkan nih perkara yang syubhat apalagi haram dalam aku menafkahi keluargaku. Keluar rumah, Allahu Akbar. Maka ini proses kita, proses fisabilillah. Seandainya kematian menjemput kita, malaikat maut memisahkan ruh dari jasad kita, husnul khotimah, Pak. Menafkahi, Pak. Dan tadi kata Rasulullah, untuk istri yang baik, wanita yang baik tidak menyelisihi. Bu, tegas ulama sepakat bahwasanya maksudnya apa ini? Istri itu lebih baik mengalah. Walaupun dalam kajian-kajian lain ada ustaz yang mengatakan istri selalu benar. Ya, ingat rumus kehidupan rumah tangga katanya. Rumus yang pertama apa itu, Pak? Ya, ketika suami salah, maka istri benar, maka ya istri benar. Ketika rumus yang kedua, ketika istri salah, maka rumusnya kembali kepada yang pertama. Apa itu? Istri selalu benar. Istri selalu benar. Nih saya luruskan ini, mohon maaf nggak bisa seperti itu, Pak. Ketika istri salah, ingatkan. Makanya kata Allah tadi apa? Nasihati. Ustaz, saya sudah nasihati sebel. Pak, cara selanjutnya ada kata Allah, fadribuhunna. Ternyata, Pak, maaf, dalam rumah tangga pun kita diizinkan untuk memukul. Tapi jumhur ulama sepakat memukul di sini bukan berarti mukul pakai bedau. Apalagi pakai enggak, Pak. Memukul di sini sebatas saking kesalnya kita, kamu tuh sudah diingatin ya, dengan tidak membekas. Karena maaf, Quran surat 64 ayat 14 Allah berfirman, boleh kita buka ya? Sudah nggak buka Quran lagi nih ya, saking semangatnya ini punten. Surat 64 Bapak Ibu At-Taghabun ayat 14. Kembali lagi surat At-Taghabun 14. Surat At-Taghabun surat 64 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Sadaqallahul azim. Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah sendiri menegaskan dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga, berkeluarga, ada pasangan, ada anak-anak. Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan juga anak-anakmu, aduwwal lakum. Maksudnya ada satu masa mereka akan jadi musuh bagimu. Saya pertegas Bapak Ibu, apa maksud jadi adu di sini? Kapankah pasangan kita, kapankah anak-anak kita atau keluarga kita jadi musuh buat kita? Tatkala karena mereka kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jalan ke mall. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi jalan, Pak. Sebagai suami yang taat kepada Allah, sebagai ayah yang mencintai Allah, hamba beriman kepada Allah, kita berkata, "Ayo semuanya kita sholat dulu." Seringkali apa kata istri kita? "Mas, bentar dong mas, baju kan belum jumpa, bentar dong, coba tuh satu toko lagi deh." Ya, karena ketika inilah mereka jadi musuh. Waduh, ketika ada potensi karena mereka membuat kita lalai kepada Allah, itulah waktu atau masa mereka jadi musuh. Makanya Allah peringatkan dalam Quran surat 63 pada ayat ke-9, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai harta-hartamu dan juga anak-anakmu membuat kalian lalai berzikir kepada Allah. Jangan sampai. Karena ada ancaman. Di akhir ayat Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang terlalaikan diri mereka dari mengingat Allah, baik karena istrinya, anaknya, hartanya, pekerjaannya, bisnisnya, Allah tegaskan merekalah orang-orang yang merugi. Jadi ini enggak Pak Kang, ketika pasangan kita, keluarga kita, ketika itu memperlalai kepada Allah, nah inilah hakikatnya mereka sedang jadi musuh. Tapi lagi-lagi agama kita di Quran ada solusi yang Allah katakan, wa in ta'fu, dan jika kalian maafkan, wa tasfahu, santuni, wa taghfiru, ampuni, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan emosi. Kamu tuh paham agama enggak, Pak? Ya, enggak. Tapi maafkan, kemudian santuni tetap. Ayo semuanya maaf. Ingat loh, yang membuat kita bisa seperti ini karena Allah. Kita tetap santuni, rangkul. Ya. Ketika tetap kekeh, bersabarlah kita. Ini bagian dari ujian. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting Bapak Ibu, ketika terjadi perselisihan, sekali lagi buat para suami juga mohon maaf Pak. Namun tetap kalau kita salah, tetap kita harus mengakui kesalahan kita. Namun tetap ibu-ibu, kadang suami teh gengsina lebih. Oh, dibalik Pak. Ya. Pak, maaf nih fakta dalam kehidupan kita, perempuan itu memakainya perasaan. Kalau laki-laki akal juga pikiran, betul nggak Pak? Contoh Pak, mohon maaf Bapak datang ke salah satu toko, Kang, saya nyari sepatu dong, pengennya ini, nomornya nggak ada. Kalau kita laki-laki, oh ya sudah deh, nuhun, betul Pak? Tapi kalau perempuan, coba cek dulu deh, ada deh kayaknya. Perasaan lebih ini. Dan itu tugas kita para suami, mau nggak mau. Ya, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling atas itu lebih bengkok, dan yang paling lemah kata Rasulullah itu yang paling atas. Maksudnya apa? Pikiran mereka lemah. Maaf Bu ya, punten Bu. Ini kata Rasulullah, akal mereka itu lebih lemah, lebih mengedepankan perasaan. Makanya nih, istilah fundung. Tahu fundung, Pak? Pundung itu lebih cenderung ada pada perempuan. Benar atau betul? Ya. Mohon maaf Bu ya. Tapi ini bagian dari ujian buat para suami mendidiknya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa harus taat kepada suami? Ini dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah pernah mengatakan, beliau pernah bertanya kepada seorang akhwat perempuan bernama Bibi Al-Husain, ya. Rasul mengatakan, azatu zaujil anti? Qalat na'am. Qala kaifa antilah? Qalat ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Qala fangzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuka wa naruka.
Rasulullah pernah didatangi seorang wanita bertanya tentang satu perkara, Pak, rumah tangga. Kemudian Rasulullah bertanya, apa kamu sudah bersuami? Ya sudah ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Sikapmu selama ini seperti apa kepada suamimu? Apa jawaban Bibi Al-Husain ini? Dia mengatakan, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Kalau aku tidak mampu ya tidak aku penuhi. Kalau mampu aku penuhi. Mendengar hal ini, apa kata Rasulullah? Fanzuri aina anti minhu. Beliau mengatakan, maka lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu. Fa innama huwa jannatuka wa naruka. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga bagimu atau sebaliknya neraka. Ini penting nih. Ya, Bu, maaf nih karena kita bahas ibu-ibu dulu ya, Bu ya. Ini, Bu, masalah menaati penting sekali. Karena sikap kita terhadap pasangan kita ini menentukan surga atau neraka di akhirat nanti. Ya, surga atau neraka di akhirat nanti. Ya. Makanya tadi kuncinya apa? Kuncinya berbaktilah kepada suami karena Allah. Baik, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Namun tetap di sini saya pertegaskan pula, tidak selamanya istri harus menaati suami. Ada kalanya. Kapan kesempatan itu bisa dilakukan? Tatkala ada perintah atau kehendak suami yang menentang syariat agama kita. Contoh, suami yang melarang istri pakai kerudung, ini istri boleh ya menolak. Bahkan dalam perkara ini ada ulama yang mengatakan boleh juga istri untuk menggugat minta dipisah karena suami udah jelas. Ya ketika kapan lagi suami ngelarang sholat, perkara yang wajib Pak ya, maaf. Kalau perkara sunnah tadi contoh saum sunnah izin suami. Karena kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi perkara yang wajib nggak boleh saum Ramadan, nah nggak boleh Pak, nggak boleh sholat. Nah ini ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu, doakanlah suami biar senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tegas Rasulullah pernah mengatakan la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Enggak ada. Ya. Karena beliau mengatakan ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau yang baik-baik. Jadi sekali lagi taat selama itu tidak melanggar syariat. Namun ketika mulai suami kita tiba-tiba melarang kita untuk perkara-perkara yang betul-betul bisa melanggar syariat, melarang sholat atau dilarang pakai hijab, atau minta, wahai istriku, besok teman-temanku mau datang nih, kamu dandan yang cantik ya biar kelihatan. Ini Bu, ibu boleh larang. Maaf wahai suamiku, kecantikanku hanya spesial untukmu saja. Kalau emang teman mau hadir silakan, tapi izin aku akan lebih baik berada dalam kamar saja, tidak menebar Nah kalau perkara ini boleh. Tapi kalau kata suami mah bikinin teh, maka jangan menolak. Karena bikin teh melanggar syariat Pak. Ma bikin kopi melanggar syariat. Ya lakukan Bu, kecuali campur sianida. Jangan ya. Baik, kemudian Masya Allah, ini baru yang pertama nih Pak Didi. Dikit lagi Pak. Baik, izin saya percepat. Perkara yang kedua, apa itu? Berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami yang tadi kita bahas. Ini menjadi haknya suami. Ya, keluarnya istri dari rumah kita Pak, itu tetap atas izin kita. Ya. Masya Allah, ini bahkan di sinetronkan ya, dibuat satu film yang sangat bagus menurut saya. Bukan berarti saya pencinta sinetronnya, tapi pernah saya lihat film ini, seorang anak perempuan, seorang istri datang, keluarganya datang, maaf ayo pulang sekarang, itu orang tua sedang sakit keras. Aduh maaf, saya nggak bisa meninggalkan rumah karena suami sedang tidak ada di rumah. Ditelepon nggak aktif dan sebagainya. Suami maaf. Bahkan sampai orang tuanya meninggal dunia. Keluarganya menghardik, dasar kamu anak yang durhaka. Ternyata dia sudah paham agama. Kenapa? Karena prioritas dalam agama itu Allah, Rasul, suami, baru orang. Sedetail itu iya.
Karena yang dia kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sejauh itu iya, ya. Karena ini sekali lagi ini penting buat kita semua untuk para istri izin kepada suami. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, punten, ini agak sedikit tanda kutip ya vulgar, yaitu taat pada suami ketika diajak ke ranjang lah ya. Ini soal hubungan suami istri, maka ini wajib jatuhnya, Bu, ya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-malaika hatta tusbih." Ini mengerikan sekali. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan suami istri maksudnya, lantas si istri enggan memenuhinya, kata Rasulullah, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Nggak mau, wah, saya pengen ngaji aja. Hati-hati, Bu. Ngaji wajib, Pak. Ya, suami lebih prioritas, Bu. Jadi izin sekali lagi, ketika diminta maka harus dipenuhi. Ya, Ustadz, tapi maaf, maaf nih, saya bahas lebih dalam lagi. Saya sedang tidak sholat. Maka Aisyah pernah mengatakan, bagaimana cara menggaul Rasulullah? Kepadaku Rasulullah perintahkan aku untuk mengencangkan sarungku. Maksudnya apa? Rasulullah menggauli cuman, punten Pak ya, boleh saya bahas Pak ya? Dari perut ke atas saja. Dan ini satu kewajiban, ya, kewajiban. Punten, maaf sekali saya bahas, onani haram, istimna haram. Istilah Arabnya istimna Pak ya, ya, membuat satu kenikmatan secara sendirian. Namun onani melalui pasangan itu diperbolehkan. Oh, baru tahu ini. Yang baru tahu kami. Kang ya. Punten nih Kang ya, punten, karena ini saya akan bahas, karena perkara ini kita bahas. Jadi Bapak Ibu, ranjang di sini dia hanya, walaupun kita sedang halangan, suami minta, maaf tolong temenin saya, maka istri tetap kewajibannya stop aktivitasnya, penuhi kebutuhan suami. Izin saya bahas lebih jauh lagi, karena faktanya dalam dunia kedokteran, punten Pak, boleh Pak ya, Pak Dedi. Serius Pak Dedi ini masalah ini nih. Pembahasannya mulai serius ya. Karena Pak punten, sperma itu ketika diteliti lebih jauh lagi itu terdapat seperti api unsurnya Pak. Panas. Ya. Perempuan itu maaf ketika tidak berhubungan itu maksimal bisa kurang lebih 4 bulan. Bisa nahan Pak. Laki-laki keriting rambutnya Pak. Mohon maaf, dan ini harus dikeluarkan. Puntennya yang belum menikah, maaf ini buat kalian kayak saum. Tapi sekali lagi buat para istri, walaupun sedang tidak sholat, suami minta temani saya sebentar, maka tinggalkan aktivitas, penuhi hajat suami. Ya, kenapa? Karena nauzubillah tadi kata Rasulullah, karena kalau dia menolaknya maka sepanjang malam sampai terbit subuh, maka wanita tersebut dilaknat oleh para malaikat. Nauzubillah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan dalam hadis lain dilafazkan, wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fataba alaihi illa kana allazi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu anha. Ini yang lebih mengerikan lagi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maaf sekali lagi maksudnya untuk kebutuhan biologis, lalu si istri menolak ajakan suaminya, melainkan yang di langit penduduk malaikat murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Kadang mohon maaf seringkali Bu, ketika nggak terpenuhi kan mulai bete suami. Punten Pak, api soalnya Pak. Ini harus diinikan. Dan sekali lagi inilah salah satu ya kebutuhan, ya kebutuhan ya yang diharamkan itu maaf berhubungan melalui belakang dubur ya, ini diharamkan. Tapi selebihnya itu diperbolehkan. Buat suami para laki-laki haram istimna, onani. Namun jika dilakukan oleh istrinya karena bagi halangan, maka itu dibolehkan. Ini satu fasilitas. Ya, karena Aisyah mengatakan seperti itu. Aku diminta untuk mengencangkan, tetap maaf bercumbu, tetap berduaan sama Rasulullah sampai terpenuhi kebutuhan Rasulullah selesai. Untuk perempuan beda Bapak Ibu, maaf Pak, beda perempuan beda. Ya jalan ke mall nggak dibeliin pundung. Tapi masalah biologis perempuan ini
bisa menahan sampai 4 bulan. 4 bulan. Ya. Sok aja. Makanya aneh si mama kok nggak pernah nyamperin ya. Si mama nggak pernah, saya balas sengaja nih diam-diam biar pengen tahu si mama nyamperin. Kok nggak nyamperin? Nah perempuan mah seperti itu, Pak. Ya. Ini poin penting. Kemudian yang keempat, saya lanjutkan lagi. Perkara yang keempat, apa itu? Nah ini kewajiban istri tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Bu, maaf nih para istri yang hadir, tolong konfirmasi. Bukan konfirmasi ya, izin. Mas, maaf ya, saya minta izin loh. Kenapa? Iya nih, teman-temanku mau kumpul di rumah, tolong. Nah, kadang kan ada itu Pak, Mas, aku sedang janjian sama temen nih setiap minggu kita ada kumpulan di rumah siapa-siapa. Kebetulan besok jadwal rumah kita, boleh ya? Bukannya itu, harusnya kita izin dulu. Mas, izin mas nih. Berkumpulan nanti kita ada rencana akan keliling nih silaturahimnya, jalin ukhuwahnya. Gimana mas, saya mengajukan di minggu ketiga, boleh nggak teman-teman kumpul di rumah kita? Itu lebih baik Pak Bu. Jangan sampai kita sudah kumpul, suami pulang rewas. Ayah si Udin, si Asep, si Otong, si Saha yuk, data apal deh ya. Karena tidak ada. Ini penting ya Bu. Masalah menghadirkan orang, terlebih maaf, haram hukumnya seorang istri mendatangkan laki-laki ataupun seseorang yang tidak disukai oleh suami. Walaupun dengan niatan saya pengen mencoba, punten ya, mungkin sedang musuhan tiba-tiba biar mereka akrab lagi, jangan di rumah. Karena tetap kewajibannya harus seizin suami. Ini poin keempat. Gimana Pak? Lanjut atau udah jam 9 ini?